Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Secangkir Teh. Oke, bersama saya Agus Vidi Dan dan saya Fedi Brian. kali ini kita akan ngerakit PC lagi nih teman-teman. Iya, mantap. Oke, komponennya udah ada di depan kita ini semua. Waduh. Aduh, kayaknya udah lama ya kita nggak rakit PC Iya, ya. aduh. Ini rakitan PC kita yang keberapa sih jadinya? Sebenarnya kita sudah ada banyak rakit PC sih, cuman ya yang dijadiin konten ya hanya baru beberapa sih. Tapi kali ini kita pingin lagi buat konten rakit PC, jadi berharap sih kedepannya lagi kita lebih banyak lagi sih bisa Ya, betul. buat konten-konten rakit PC gini. Ya, supaya kita juga bisa sharing ke teman-teman untuk komponen apa saja sih yang mungkin bisa. Kalau di channel kita biasanya bahas yang low budget lah ya. Sangat low budget sih. Low budget gitu. Berarti buat teman-teman yang kantongnya tipis gitu masih oke lah ya, masih bisa tercapai. Oke deh. Sekarang kita akan rakit PC dengan budget berapaan sih ini, Kak? Nah, rakit PC kali ini kita akan rakit sebuah PC dengan budget itu 7 juta. 7 jutaan. 7 jutaan lah, ya 7 juta 100. Oke, Ya, itu menengah ke bawah lah ya. menengah ke bawah. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas komponen apa aja yang kita akan gunakan. Oke, dari pertama. Oke, pertama mungkin ini deh casing dulu deh biar Oke. random aja gitu. Casing dulu. Ini Dari udah sebelah situ berarti ya. Oke, kalau casing kita pakai Phenom RX yang Diamond seri XS. XS ya. Oh, Ya, sama jadi kayak punya aku ya, tapi yang lebih Yaitu kecil. yang sebelumnya sempat kita review itu kan yang XL. XL itu ukurannya Itu lebih gede. yang lebih besar itu yang untuk form factornya itu bisa ATX sampai ATX ya. ya, yang SPE ATX ini yang untuk yang MATX. Oke, ini MATX saja. Oke, jadi lebih kecil ya. Kayaknya lebih enak sih yang ukuran segini. Seukuran akuarium lah. Akuarium kayak di akuarium di belakang. belakang. Oke, ini casing harganya berapa? Kalau casing ini kita beli baru kemarin dapat di harga 450.000 di daerah regional Bali. Oke, untuk casing oke lah, worth it lah ya untuk casing ukuran segitu. Oke deh. Oh iya, di casingnya aku ngeliat fan nih, Kak. Kayaknya ini bukan fan bawaan casingnya ya. Jadi waktu pas beli casing ini memang nggak dapet fan bawaannya. Jadi memang casingnya tok, cuman untuk fan-nya ini kita sudah isiin karena casing ini muat itu 7 fan yang ukuran 12 cm. Jadi kita langsung isi aja semuanya. Jadi sudah isi lengkap 7 fan. Ini 12 mereknya random sih, dia yang RGB static tapi dia mereknya random yang per fan itu kisaran harga 25.000 sampai 30.000-an. Itu Oke. harga barunya. Ini fan-nya apa aja nih, Kak? Itu fan-nya ada, kita pakai fan dari RX7, RX7, kemudian gamen, ya sisanya gamen sih. Gamennya ada 5, Oke. yang RX7-nya ada 2. Oke, itu harganya tadi berapaan, Kak? Kalau yang RX7 itu 25.000, kalau yang gamen itu 30.000-an. Oke. Oke lah, itu RGB static dan warnanya hitam ya ini, Kak ya. Ya, untuk ininya warnanya itu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas ke Itu yang di depan sini. ini ya, apa ini? Power supply. Oke, Nah, power ini. supply. Kayaknya ini bagus banget nih power supply-nya nih. Nah, kalau dari aku pribadi sih prinsipnya kalau merakit sebuah PC itu jantungnya atau PS itu kan ibarat jantungnya. Betul. Jadi kalau nyari jantungnya itu sih kalau bisa usahain yang bagus sekalian seperti itu. Kalau bisa yang baru seperti itu. Oke, jadi Nah, ini baru di Kak ya? sini ya kalau yang PSU-nya kita memang ngambil yang baru dan ini dari punyanya Sigmatech. Sigmatech Minotaur MT550. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang spesifikasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat di video-video kita. Mungkin kita sudah buatkan, unboxing ya. unboxing dan juga kita ada buat reviewnya sedikit tentang Power PSU supply. ini ya. Jadi ini sudah full modular Mantap sih kalau full modular. dan kita pakai yang 550 watt. Jadi untuk mensuplai daya dari rakitan kita kali ini 550 sih sudah cukup. Oke, udah cukup. Ini sertifikasinya apa, Kak ya? Nah, ini menariknya, ini sertifikasinya sudah 80 plus gold dan ini sudah kita cek di Clear Result, jadi di website Oke. dilihat apakah ini benar-benar tersertifikasi atau tidak, dan itu sudah nyata gitu.
Oke, ini power supply 550 watt tadi ya Iya. kayak. Udah 80 plus Terus gold full dan juga full modular. modular. Itu harganya berapa nih? Untuk Kak? harganya barunya kita kemarin dapat di sebenarnya di harga 690 ribuan, cuman karena kena ongkirnya lumayan, udah dapat potongan ongkir jadi 700 ribu lah. Oke, 700.000. Oke, Kita belinya worth it online. lah, gitu. Oke, itu worth it lah untuk power supply ya. Itu karena itu adalah jantungnya. Iya, It's betul. okay lah untuk kita spend budget lebih di sana. Iya betul. Oke, itu untuk power supply. Selanjutnya ini nih, Mobo nih. Tapi kalau aku lihat kayak boxnya penyok deh kak. Ya, jadi untuk Mobo memang kali ini kita pakai beberapa komponen untuk rakitan PC ini ada yang bekas gitu teman-teman. Jadi untuk di Mobo sendiri kita ambil yang bekas ini dari Astrop punya B550M Pro 4. Oke, ini second kayak ya. Kenapa kakak Second. ngambil bekas? Kenapa? Yang pertama sih memang eh, kalau dibilang mau berani atau enggak yang ngambil bekas kayak gitu. Jadi sebenarnya di video-video kita sebelumnya tuh kita sudah pernah ngasih tips and trick. Berani nggak sih beli barang bekas terutama untuk komponen komputer, kemudian gimana sih tips-tipsnya supaya kita tuh dapat barang yang aman. Itu kita sudah buat videonya, jadi teman-teman bisa cek di sana. Nah kalau yang ini kenapa aku ngambil yang bekas, karena kemarin kebetulan aku join di salah satu forum jual beli part komputer gini. Oke. Kemudian dia jualnya itu sangat murah kayak gitu. Oke. Jadi ini aku dapetin di harga yang murah, maksud murah menurutku ya 850.000. 850.000 bekas. Ini garansi masih on kak? Garansi masih jalan 1 tahun. Masih Garansi jalan ya? masih jalan 1 tahun. Dia cuman minusnya ya di boxnya aja sih, dia minusnya karena mungkin ya dia nyimpennya nggak bagus. Cuman ya kalau dari segi mobonya kemudian dan lain sebagainya sih masih normal. Masih normal. Dan garansinya masih jalan 1 tahun. Jadi itu teman-temannya, kalau teman-teman beli barang bekas setidaknya garansinya masih on lah ya Iya. kayak. Kemudian juga garansi pribadi dari penjualnya dari sih. penjual. Kemarin sih dikasih garansi 2 minggu sama dia, sudah cukup lama sih untuk kita ngetes dan sebagainya, jadi aman. Oke, jadi ini motherboard bekas dengan harga 850.000. Oke deh, selanjutnya prosesor ya kak, itu ada yang di depan. Oke. Karena kita pakai Mobo B550 harusnya AMD. Iya, pasti AMD. Pasti AMD. Jadi kalau untuk prosesor, tadi teman-teman bisa lihat yang di depan, kelihatan yang Ryzen 5. Jadi memang kita pakai Ryzen 5, cuman kembali lagi untuk prosesor kita juga belinya bekas. Oke, gitu. prosesornya Kalau bekas. kenapa aku juga berani ngambil prosesor bekas? Kalau prosesor sih menurutku masih aman-aman aja sih untuk kita beli bekas. Karena kan istilahnya prosesor ya dia diam, walaupun kita nggak tahu sih penggunaannya untuk apa. Cuman yang penting seperti yang aku sampaikan tadi, selama masih ada garansi, kemudian harganya masih masuk akal dan tergolong murah ya why not gitu. Ya, Jadi betul, ini betul. untuk prosesornya sendiri kita pakai prosesor dari Ryzen 5 yang seri 3600 nih. Oke, 3600 itu udah oke lah ya untuk workflow yang ringan-ringan lah ya. Betul. Jadi Gaming. sudah ya menengah lah, sudah Menengah oke. lah. Dan dia tuh sudah support untuk PCI Gen 4. Oh iya, untuk Ryzen 5 3600. Yo. Itu kayaknya Gen 4 yang generasi pertama ya. Betul. Intinya dari AMD yang pertama menggunakan menggunakan generasi keempat, PCI Gen 4. Ya, jadi itu sih alasan kenapa kita ambil yang Ryzen 5 3600. Selain harganya murah, kemudian dia sudah support PCI Gen 4. Jadi untuk kebutuhan PC rakitan kali ini sih aku rasa Ryzen 5 3600 udah sangat cukup sih. Oke, itu harganya berapa kak? Oh iya, untuk harga yang prosesornya kemarin kita dapat di harga 1 juta. 1 juta pas. 1 juta pas. Oke, 1 juta pas Sudah dan gratis ongkir dan sebagainya. garansi pasti masih dong. Masih garansi masih jalan juga. Jadi semua barang di sini masih garansi ya walaupun bekas gitu. Iya. Garansinya oke lah. Oke deh, selanjutnya habis prosesor Mungkin penyimpanan. SSD deh. Oke. Penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan teman-teman bisa lihat ini salah satu brand baru Kita sebenarnya. ambil dulu deh. Jadi ini adiknya dari brand Hikvision. Jadi ini Hisemi, tapi ini adiknya dari Hikvision. Kalau teman-teman tahu Hikvision itu kan sudah sangat terkenal di kalangan CCTV, produk CCTV, dan kali ini dia punya adik, dia
Nama brandnya itu Hivision. Jadi Hivision ini juga buat SSD, kemudian ada RAM dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah pernah kita unboxing dan juga kita buat review singkatnya. Dan ini adalah SSD Hexemi Future Eco. Ini yang seri Eco ya Kak ya? Ya, seri Eco. Jadi seri menengahnya. Jadi ada yang seri paling tinggi, dan paling tinggi itu yang feature aja nggak isi Eco, itu kecepatan untuk write-nya itu sampai read-nya itu sampai 7.500 lah. Kenceng banget kayak. Sangat kenceng banget. Tapi ini Future Eco 512 GB Ya, ya, 512 yang GB. kecepatan 5000 fps. Ya, Up to ya, up to Ya, 5000. 5.000. Oke, Nanti ini kita PCIe Gen 4. Jadi nanti kita coba aja nanti langsung ya. Kita buktikan karena untuk di rakitan kali ini kan kita Mobo sudah support untuk PCI Gen 4, prosesor juga, dan juga SSD juga. Jadi nanti kita coba tes apakah benar kecepatannya sesuai dengan yang dipakai. Oke, itu untuk SSD harganya berapa ini Kak? Harganya itu juga sama, aku dapat harga 500.000 pas. Ini baru ya. 500.000 pas, baru, kondisi baru. Kondisi baru. Oke, itu harga yang sangat murah untuk SSD Gen 4 ya, itu yang ini juga ukurannya lumayan lah, 512 GB. Iya, kita memang cari yang lebih besar Oke, untuk ini untuk sistem lah. untuk sistem itu. Oke. Itu untuk sistem, kemudian penyimpanan gini deh, yang second deh, Oke, yang penyimpanan yang kedua. Jadi untuk penyimpanan lainnya, nah di sini, nah teman-teman bisa lihat ini hard disk ya, jadi hard disk. Ada dua buah hard disk. Ini dua buah hard disk ukurannya 1 tera, sama-sama 1 tera, merek dari Toshiba, sama-sama Toshiba. Ini aku belinya bekas. Yang penting selama dicek di hard disk Sentinel itu kan ada aplikasinya untuk ngecek kesehatan dan juga performanya itu masih 100%. Dan ini keduanya ini aku gunain untuk penyimpanan ya seperti data-data pribadi, kemudian games dan ya film dan sebagainya lah. Jadi aku simpan di sini. Oke, itu untuk penyimpanan keduanya menggunakan hard disk ukuran 3,5 ya. Ya, yang 3,5 inci. 3,5 inci. Ini harganya berapa Kak? Nah, masing-masingnya ini harganya 300.000. Jadi kalau aku beli dua ini 1 tera, 2 tera jadinya 600.000. 600.000. Oke, itu penyimpanan keduanya. Oke lah ya, itu barang bekas. Sudah cukup lah. Sudah cukup gitu ya. Nah, untuk mendinginkan prosesor nih, aku ngeliat ada fan cooling di sana. Itu dari apa itu Kak? Ya, sebenarnya kita sudah dapat fan bawaan dari prosesornya ya. Prosesor. Dikasih, jadi full set lengkap. Jadi walaupun boxnya ini yang di depannya Ryzen 5 5500 tapi isinya 3600 karena yang sellernya itu nggak tahu dia nyimpen boxnya di mana. Jadi tapi dia baik dikasih box yang lain tapi lengkap sama fan-nya. Jadi sebenarnya kita dapat fan-nya. Cuman karena aku juga pingin biar looks-nya tuh ada RGB-nya, kemudian ya ganteng sedikit lah walaupun PC yang kelihatannya mid dengan harganya mid tapi biar kelihatannya ganteng gitu. Jadi kita pakai yang ini murah, ini punyanya KYO merek sama KA200DW. Ini varian yang terendahnya, jadi dia menggunakan satu fan. Kalau yang serinya yang di atasnya itu dia menggunakan 2 fan. Nah ini harga barunya kita dapatkan di harga 127.000. Oke. 127.000 itu sudah sangat murah banget Ya, ya murah untuk banget sih. fan cooling ya. Tapi aku lihat kayaknya ini emang udah cukup banget sih untuk mendinginkan si Ryzen 5 ini ya. Ya, Jadi nggak perlu yang high end banget lah. Ya. Karena kurang lebih performanya sedikit di atas stock cooling. Betul. Karena ini udah bentuknya yang kayak tower gitu ya. Ya, jadi ini untuk coolingnya. Oke, itu untuk cooling. Habis itu itu deh yang di pojok. Itu ada RAM. Oh ya. Nah untuk RAM, nah sebenarnya aku pengen beli RAM yang bekas second juga. Cuman kalau aku lihat harga-harga RAM second itu harganya tuh nggak terlalu jauh sama harga baru. Misalnya kayak ini, kita kali ini pakai RAM dari T-Force Delta ya, yang DDR4 gaming. Ini yang speednya itu yang 3600. kencang ya. Udah cukup kencang sih. Nah ini kan harga barunya kan kita dapat harga 700.000. Nah kemarin sih sempat lihat-lihat harga bekasnya juga sekitar 600 ribuan, masih 600.000, 620.000. Wah ini selisih lagi sedikit
mendingan langsung ambil yang baru aja kalau gitu. Iya sih, karena selisihnya kayak ya 80 Iya, jadi ribuan langsung gitu. 80 ribuan ya Mending baru yang sih ya. langsung yang baru aja. Sekalian. Betul, apalagi ini kan garansinya lifetime. Mungkin itu yang membuat harga RAM itu Masih ya, stabil lah masih ya. stabil walaupun harga bekasnya. Karena beberapa RAM kan memang memberikan garansi itu seumur hidup Ya, kayak gitu. Jadi mungkin harga RAM kita ambil yang baru jadi. Yang baru itu 700 ribu kan. Itu pas 700 ribu. Pas. Nah ini terakhir nih, inilah bintangnya sebenarnya dari video kali ini adalah VGA cardnya yang sudah saya lirik-lirik dari tadi itu adalah RTX 2060. Iya, jadi kita mau ngerakit PC dengan budget yang low, kita bisa bilang betul. low karena kalau di bawah 10 juta itu masih low lah. ya low lah untuk rakitan PC, dan ternyata dengan budget segitu pun kita masih bisa dapat rakitan PC dengan RTX. iya RTX, walaupun yang ini udah seri yang 2000-an dah ya, termasuk yang Udah kencang gitu RTX sudah gitu. kenceng sih ya RTX. Nah, jadi kita kali ini pakai GeForce RTX yang 2060, mereknya Zotac. Zotac. Ini harganya berapa? Nah, ini juga kita belinya bekas. Ya, walaupun memang istilahnya kalau VGA sih harus lebih hati-hati. Ya, agak riskan ya. Agak riskan kalau VGA dibanding dengan komponen yang lain. Cuman kembali lagi, kalau teman-teman bisa lihat di video kita tentang tips and trick membeli VGA bekas atau komponen-komponen bekas, ya di situ bisa dipertimbangkan sih untuk membeli VGA bekas. Nah, kalau teman-teman mau nyari yang baru dengan harga budget 7 jutaan, mungkin teman-teman hanya bisa dapat yang mungkin sekelas GTX 1650 mungkin ya. Karena ini harganya kita dapetin di harga 2.100.000 rupiah. Wow. 2.100.000 sudah mendapatkan RTX 2060. Iya. Oke, ini menggunakan RTX 2060 dari Zotac. Yang ini VRAM-nya berapa ini, Kak? Ini 6 GB. 6 GB GDDR6. Udah kencang sih untuk ya keperluan kita yang mungkin gaming tipis-tipis. Gaming tipis-tipis sih sebenarnya. Ini mau kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, sama kadang kan kalau gaming sekelas GTA Online, GTA 5 Online, kemudian FIFA 2023 dan PES itu sudah sangat cukup sih. Jadi ini sangat worth it sih menurut kami. Oke. Jadi ini PC akan kita gunakan di studio Secure Tech ya. Betul. Ini yang akan menunjang pekerjaan-pekerjaan kita di Secure Tech. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung rakit aja kali ya. Langsung. Langsung let's go kita rakit.
ini dia, kita sudah jadi akhirnya merakit dengan berbagai lika-liku kabel manajemen yang agak ya, walaupun meskipun dia sudah full modular, kemudian dia itu sudah kita pakai flat cable, tapi ternyata memang kabel manajemen itu memang sangat ruwet. Apalagi ya, walaupun ini casingnya kelihatannya kayak lumayan besar walaupun dia ukurannya untuk MATX, tapi ternyata tempatnya itu cukup sempit ya untuk memasukkan, apalagi ini sebenarnya mobilnya agak lebar. Jadi sebenarnya untuk casingnya sendiri dia itu MATX yang memanjang ke bawah ya, cuman dia ini agak melebar, jadi di situ kita agak memiliki kesulitan untuk pemasangan beberapa port-portnya gitu ya. Tapi nggak jadi masalah, kita tetap bawa happy, dan akhirnya ini dia sudah jadi kurang lebih seperti ini rakitan PC kita kali ini, dan kita akan coba first bootnya ya. Jadi kita akan coba hidupkan apakah rakitan PC kita ini berhasil atau tidak, kita akan coba. Tapi ini by the way ini belum ada Windowsnya, jadi kemungkinan kita akan coba, kalau misalnya dia berhasil hidup kita akan masuk ke BIOS saja gitu ya. Kita coba dulu ya. Sekarang install lah. Oke, nanti kita akan langsung install dan kita langsung coba tes semuanya gitu ya. Jadi performanya dan lain sebagainya kita akan coba nanti. Oke, kita coba dulu. Wah, nyala guys. Tapi nyala belum tentu display loh. Ini belum ada tanda-tanda sinyal. Oh, nyala. Oke, kita masuk ke BIOS-nya aja. Oke. B550M Pro 4, prosesor type AMD Ryzen 5 3600. Oke, prosesor speed 3600 MHz. Kemudian memorinya terbaca semua ya, 16 GB. Silakan XMP. Bisa sih. Support. Nih, udah XMP. Bisa sih ya. Dia auto nih, XMP load, XMP setting, XMP 2.0 profile 1. Oke. Ada fiturnya, sudah ada di mobilnya ini. Kemudian kita lihat dulu apakah harddisknya sudah terbaca semua. Oh, ini sudah kebaca sih, Toshiba dan sebagainya tadi. Hard drive. Oke, ada 2 harddisk Toshiba, kemudian ada NVMe Future Echo 12 GB. Oke. Wah, jadi ini sudah tinggal diinstal Windows dan kita bisa pakai. Ini sudah hidup gitu ya. Jadi ini dia rakitan PC kita kali ini, dan sebentar kita akan langsung install Windows dan sebagainya. Nanti kita akan langsung kita kasih review bagaimana performa daripada rakitan PC kita kali ini. Anggaplah 7 juta ya, karena mungkin di daerah regional Bali harganya sedikit lebih mahal daripada teman-teman yang ada di luar Pulau Bali. Ya kita anggaplah rakitan PC 7 juta ini bisa digunakan untuk apa saja, performanya seperti apa, dengan Ryzen 5 3600 dan juga RTX 2060, dan juga kita menggunakan SSD Hexemi yang feature Echo yang kecepatan read-nya sampai up to 5000. Kita coba nanti, kita akan install ulang dulu. Oke, kita coba dulu. Selang dulu guys. Oke teman-teman, jadi ini dia, kita sudah install Windows-nya dan juga beberapa driver-drivernya semua sudah kita install, dan kita juga sudah lakukan percobaan untuk terkait dengan benchmark dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa lihat tadi gitulah hasil nyata dari rakitan PC kita kali ini. Jadi silahkan teman-teman kalau yang punya masukan-masukan ataupun dan sebagainya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, jadi di rakitan PC kita, rakitan PC 7 juta lah, 7 juta kali ini bagi aku pribadi ini sudah cukup sangat worth it sih. Untuk di tahun 2023 ini sudah cukup bagus sekali, dan bagusnya apa, bisa dipakai untuk main game seperti ini.
Oh, bukan ya. Jadi ya dengan rakitan Ryzen 5 3600 kemudian pakai RTX 2060 ini sudah cukup banget untuk menopang kerjaan kita sehari-hari. Kemudian untuk gaming pun di medium high masih sangat bisa, dan dukungan SSD NVMe Gen 4 juga sudah sangat cukup sekali, jadi tidak terasa lemot lah. Jadi lihat saja itu lari dinosaurusnya kencang sekali ya. Iya, jadi emang kebutuhannya supaya menghilangkan stres dan menambah stres kita memainkan game ini sebenarnya. Jadi tujuan rakit PC kita kali ini sebenarnya untuk ngetes game ini sih yang terpenting bagi kami. Oke teman-teman, jadi itu aja. Kalau teman-teman suka dengan video kami dan teman-teman menunggu juga konten-konten rakitan PC kami, ya berharap sih kedepannya kita bisa rakit banyak PC lagi dan kita kontenkan. Jadi kita berusaha membuat konten yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan tentunya yang kita menekan budget, low budget tapi performanya mantap. Jadi teman-teman silahkan, kalau teman-teman suka, teman-teman bisa klik subscribe supaya teman-teman tetap terus mendapatkan update. Bisa klik lonceng, kemudian bisa klik tombol like kalau teman-teman suka, dan komen kalau teman-teman mungkin ada saran ataupun ada masukan-masukan, ataupun teman-teman juga punya ide nih untuk rakitan PC apa seperti itu, yang budget berapa, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman rasa ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, bisa teman-teman juga klik tombol share. Oke, jadi teman-teman sampai jumpa di video-video kita selanjutnya, dan terima kasih sudah mendukung kami sampai saat ini, dan terus dukung kami untuk kami terus berkembang di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa.